Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir di tempat ini dalam webinar pada siang hari ini, kita mulai lebih dulu. Nanti bisa yang lain menyusul supaya juga waktunya tidak terlalu tersita untuk saling menunggu. Baik, kita mulai. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Elohim. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Biar kayak Pak Jokowi ini, Pak. Baik, kita bersyukur di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa mengikuti acara webinar dan bincang-bincang sharing tentang penanganan kredit bermasalah. Ya mungkin ini sedikit supaya kita lebih fokus pada persoalan. Sebenarnya apa yang kita perbincangkan pada siang hari ini mungkin tepatnya bisa dikatakan adalah sharing tentang penanganan kredit bermasalah. Karena kalau kita berbicara masalah perkreditan itu pasti persoalannya itu panjang kali lebar karena menyangkut masalah mulai dari pengajuan pinjaman, kemudian juga kelengkapan data, verifikasi data, kemudian juga sampai pada kredit scoring, lalu pencairan, lalu perjanjian kredit, nah kemudian monitoring. Nah hasil akhirnya adalah lancar atau tidak lancar. Nah ini di persimpangan kita mungkin yang paling urgen dan paling menjadi kegelisahan teman-teman di masa pandemi ini adalah bagaimana menangani kredit bermasalah. Nah ini yang juga menjadi permintaan teman-teman pada pertemuan sesi pertama kemarin yang ada waktu itu ada Pak Prof. Nerbito bersama kita itu pada mengusulkan bagaimana kalau kita berbicara masalah perkreditan. Baik, sebelumnya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh penasihat kita, Profesor Nerbito, bahwa koperasi itu adalah pendidikan yang berdampak ekonomi. Maka ini bisa dimaknai bahwa pendidikan bukan hanya sekadar, bahwa koperasi bukan hanya sekadar simpan pinjam, tapi bahwa pendidikan ini menjadi jalan utama bagi koperasi, kemudian membawa dampaknya adalah ekonomi. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Profesor Nerbito, maka mungkin pertemuan semacam ini yang digagas oleh teman-teman, juga mungkin oleh Mas Aji dan teman-teman yang lain itu menjadi sangat bermanfaat bagi kita. Oke, salam berjumpa untuk sharing pengalaman ini. Nah, bersama kita nanti akan menyaringkan pengalamannya dari timur, dari Sang Timur Banyuwangi, itu ada Mas Gian dan Mas Andi. Selamat siang Mas Gian, Mas Andi. Kemudian agak ke barat lagi ada Mas Septian dari CU Yosudarso. Kemudian di ujung tengah barat itu ada Mbak Eka Rahayu ya Mbak Yo. Mbak Eka aku biasanya manggil Mbak Eka deh. Mbak Eka dari CU Rahayu. Ya, seperti itu. Nanti akan membagi pengalamannya. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Septina selaku pengurus wakil dari pengurus Puskopit sekaligus juga mewakili Ketua Panitia Pendidikan untuk menyampaikan kata sambutan ataupun juga mungkin harapan-harapan. Monggo Bu Septi, kami persilahkan. Atau Bu Septi belum siap?
Nanti nyusul lanjut. Selamat siang teman-teman. Sorry. Ya. Sorry. Iya. Man. Kita 2 minggu yang lalu dan kita akan merencanakan bahwa kegiatan berkala seperti kegiatan kita siang hari ini. Nah, salah satu tujuannya tidak bisa berhenti atau tidak boleh berhenti, ya. Kita tetap melayani anggota, kemudian tujuan yang lain, tujuannya Ya, ada masalah di audio Bu Septi. Mungkin nanti bisa disampaikan di akhir acara ya Bu ya. Begitu kira-kira Bu Septi? Baik, kita memiliki waktu 2 jam untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Atau mungkin juga bisa agak fleksibel sedikit kalau mungkin pembicaraan kita membutuhkan waktu yang agak panjang, mungkin ada toleransi 15 menit atau 30 menit begitu. Nah, ini nanti akan ada 4 pembicara, tetapi dari 3 CU, mungkin nanti Mas Gian dan Mas Andi itu bisa berbagi waktu. Kita memiliki masing-masing itu 15 menit, sehingga supaya nanti diskusinya jadi lebih panjang lagi. Seperti itu. Nah, kemudian juga ini nanti kita mulai dari sisi barat dulu, dari Mbak Eka Wahyuni dulu ya. Lalu kemudian ke Mas Gian, lalu ke Mas Andreas, Mas Septian dulu, baru ke Mas Gian sebagai gongnya nanti, Mas Gian dan Mas Andi. Oke, mohon nanti bisa mengusulkan melalui chatting atau untuk pertanyaan-pertanyaannya, atau nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Langsung saja, waktu saya berikan sepenuhnya kepada Mbak Eka, 15 menit. Monggo Mbak Eka untuk share pengalaman-pengalamannya. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Vito. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Nah, saya Eka Wahyuni dari CU Rahayu. Dan kebetulan saya sudah bergabung selama 1 tahun di CU Rahayu. Saya di divisi khusus untuk kredit pertanian. Jadi saat ini saya memegang 2 produk CU Rahayu di pertanian, yaitu yang pertama Dana Pandan, dan yang kedua itu ada Pancer Tani. Nah, selama saya memegang di kredit pertanian, mungkin yang bisa saya sharingkan dengan Bapak Ibu, itu ketika kami survei di dalam kredit itu, yang pertama kami mengutamakan bagaimana karakter dari calon peminjam itu sendiri. Karena bagaimanapun karakter itu sangat mendukung bagaimana nantinya proses pinjaman itu, baik nanti untuk pelunasannya, itu sangat penting bagi kami, dan sekaligus kami tidak melupakan kalau dari CU sendiri itu mengutamakan pendidikan. Jadi sekaligus kami juga mengetahui karakter anggota kami dan juga masuk untuk pendidikan. Seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan kapasitas calon peminjam itu?
Jadi kalau misalnya calon peminjam itu dengan kapasitasnya saat ini, kira-kira kami bisa memberikan pinjaman seberapa sehingga tidak menjadi beban bagi peminjam itu. Kemudian yang ketiga adalah modal. Modali, semangat, dan juga nanti pertanggungjawaban dari calon peminjam. Karena kami melihat semakin besar modal itu yang dimiliki oleh calon peminjam, itu semakin banyak juga usaha dan juga besar juga tanggung jawab dari peminjam itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah jaminan. Kalau jaminan itu sebenarnya hanya untuk berjaga-jaga, seandainya debitur itu tidak bisa mengembalikan atau memiliki kendala di dalam mengembalikan pinjaman yang sudah disepakati. Kemudian yang terakhir itu kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi calon peminjam itu, baik juga kondisi ekonomi di sekitarnya. Nah, dari kelima ini kami sangat memperhatikan ketika kami survei, dan pengalaman saya pribadi ketika saya survei di petani, hal-hal ini sangat begitu bermanfaat, sangat begitu gimana ya? Kami teliti agar dalam proses pencairan, baik itu dalam proses nanti angsuran dan juga pelunasan jalan dengan lancar. Nah, terus hal-hal yang perlu diperhatikan di perjanjian itu yang pertama jangka waktu kredit, yang kedua suku bunga, terus nanti cara pembayarannya, begitu juga agunan dan jaminan kreditnya, biaya administrasi yang disepakati, dan juga asuransi jiwa dan tagihan. Terus kalau untuk proses pencairannya sendiri, kami lebih pendekatan terlebih dahulu kepada petani, kemudian ada saksi ketika pencairan. Jadi misalnya keluarga suami istri itu tahu ketika proses pencairan, jadi nanti tidak ada masalah untuk suami tahu ternyata istri tidak tahu. Jadi harus ada saksi ketika pencairan. Nah, kemudian ketika angsuran kami pun juga tetap kontrol untuk tanggalnya. Itu kami benar-benar teliti untuk tanggalnya agar sekali ke trader itu mungkin akan terbiasa untuk di belakangnya. Jadi kami sangat teliti untuk tanggal, kami kontrol terus, dan kalau petani-petani kami itu tetap kami openi ya gitu. Terus kemudian untuk pelunasan, jika ada masalah, kami melakukan pendekatan khusus kepada peminjam kami, anggota kami. Jadi kami mendengarkan apa kira-kira yang menjadi keluhan dari anggota kami, dan kami berdiskusi untuk mencari solusinya bersama-sama. Nah, kebetulan selama saya memegang kredit pertanian ini, kan kalau petani itu saya melihatnya mereka itu apa adanya. Jadi kalau misalnya Semoyo atau Tempo itu mereka selalu menepati. Nah, saya kira itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Ika. Mungkin nanti biar teman-teman menyampaikan pemaparannya dulu, baru tanggapan bersama-sama. Baik, Pak. Mungkin ya, menjadi lebih menarik nanti detail tentang apa itu dana pangan dan jawab di bagaimana Pak Rito, bisa diulang? Langsung saya serahkan kepada Mas
Septian. Oke, untuk Mbak Ika nanti bisa mengungkapkan lebih detail tentang pancertani dan dana pandan. Oh, baik, Pak. Tapi nanti di sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita lanjutkan saja langsung ke Mas Septian, monggo Mas. Iya, masih Halo? di mute. Mas, sudah siap? Halo? Ya. Ya, kedengaran Mas Septian. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak, kalau gini nggak ada kangen loh Pak ya? Iya, betul. Lama nggak ketemu. Nah, ini. Perkenalkan, nama saya Septian dari CU Sudarso, Ambulu. Saya posisi di staf kredit. Iya. Kalau ngomongin kredit, apa yang disampaikan Pak Vifto itu bener Pak ya, panjang kali lebar, nggak ada selesainya, dibawa pulang, tidur, masih ingat kadang-kadang. Sesuai tema pada siang hari ini, saya akan menceritakan tentang mengapa selalu ada kredit macet. Kalau ngomongin kredit macet ini, sampai kapanpun tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena kan kita mengalami atau perkenalan beberapa karakter orang. Nah, apalagi di musim pandemi seperti ini kan banyak sekali orang yang mengada-ngada atau memang punya karakter baik. Ini yang akan menjadi tantangan sebagai petugas kredit untuk mengenali anggota secara masing-masing. Halo? Jelas Pak ya suaranya ya? Clear Mas, clear, suaranya clear. Ya. Iya. Jadi sampai kapanpun ini merupakan tantangan bagi staf kredit, utamanya CU yang harus mempunyai peran penting di masyarakat juga. Bagaimana cara pengenalan anggota, mulai dari karakter, sifat, cara pembayaran angsuran mungkin. Nah, di sini memang pandemi ini banyak segi positif dan negatif, Bapak. Mungkin dari beberapa anggota yang memang benar-benar mengalami, ada yang memang benar-benar tidak mengalami, terus mengada-ngada untuk tidak membayar angsuran, yang efeknya akan besar di anggaran pendapatan, yang akan menimbulkan proyeksi keuangan. Jadi kredit ini sifatnya juga sangat penting. Nah, untuk mengenali beberapa karakter ini memang kapan hari saya berbincang dengan salah satu staf di Sawiran, kita sharing bagaimana pemetaan tentang karakter atau pemetaan pekerjaan setiap anggota. Nah, ini di pandemi ini saya memang pemetaan tentang pekerjaan anggota yang kerjanya di travel, perias, ojol, kemudian supir. Ini kan akan berdampak pengaruh pada pembayaran angsuran. Nah, jadi dari sini mungkin ada beberapa orang yang pembayarannya memang tertunda atau terlambat. Tuh. Jadi memang dari CU sendiri harus memahami, karena kalau ngomongin penangguhan sebelum ada pandemi sendiri kan CU sendiri sudah memberikan solusi lah istilahnya untuk anggota yang keberatan atau merasa kesulitan dalam pembayaran angsuran. Nah, memang ini jadi tanggung jawab besar sebagai petugas kredit, karena kredit itu istilahnya sumber pendapatan CU. Nanti ngomongin proyeksi penyisian kalau pendapatan juga nggak masuk juga nggak bisa gitu loh. Oke. Betul Pak ya? Betul. Iya. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Vito itu sangat benar, panjang kali lebar, jadi luas nanti. Mungkin cara pengatasinya memang harus proses
pengenalan itu Pak ya. Karena ngomongin jaminan sendiri ketika nanti pinjaman ini macet, itu nggak gampang tiba-tiba kita bisa nyita. Apalagi pernah saya konsultasi dengan Mas Nino sama Mas Felix, kalau bisa sih secara remedial ya, dengan perbaikan-perbaikan bagaimana anggota tersebut bisa membayar angsuran dengan tertib atau mungkin dengan restruktur, istilahnya pembaruan pinjaman atau apapun yang intinya tidak memberatkan anggota. Kembali kita titik beratkan bahwa anggota adalah pemilik CU tersebut. Jadi memang kita harus melayani ekstra atau lebih. Ya namanya pemilik pasti kan pengen dihargai lah. Kita nggak bisa semena-mena, oh jabel, oh sitaan gitu. Nanti dari segi CU-nya nanti nggak ada gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan tentang pengalaman di pandemi ini, karena kalau ngomongin pengikatan mungkin dari segi notaris, entah itu APHT, SKMHT, fidusia, saya rasa di JU-JU lain sudah. Nah, nanti kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin saya bisa jawab bagaimana mengatasi nanti tunggakan-tunggakan. Nah, mulai dari yang sulit sampai tersulit gitu kan, harus perlu waktu khusus. Kadang-kadang di luar SOP pun tidak masuk gitu. Mungkin itu Bapak. Baik, terima kasih Mas Septian untuk sharingnya. Nanti ditunggu pertanyaan dari teman-teman. Sekarang langsung saja saya serahkan pada Mas Gian dan Mas Andi. Nanti mohon untuk dibagi secara adil waktunya. Monggo diatur untuk waktu 15 menit ini. Monggo Mas Gian atau Mas Andi dulu. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih cukup dulu Pak Pisto atas waktunya. Ya, sama-sama. Bapak Ibu semua, selamat siang, berkah dalam. Selamat siang. Baik, pertama terima kasih secara virtual. Kita bicarakan khusus tentang masalah kelalaian di kredit seperti itu. Okay? Tadi sudah disinggung oleh Mas Septian bahwa tentang kelalaian di kredit itu terus dialami. Memang sebenarnya gampang supaya untuk menyelesaikan atau supaya tidak ada kredit lalai. Bagaimana caranya? Ini guyon, okay? Ya jangan memberi pinjaman. Pasti tidak ada yang macet nanti. Okay? Hanya guyon ini nanti. Baik. Jadi awal saya ingin mengajak kembali supaya kita juga semua sadar bahwa biaya untuk menangani kredit lalai ini sangat besar, ya, baik pikiran, waktu, ataupun uang. Ya termasuk karena pikiran ini menjadi botak kepala saya, seperti itu. Okay? Jadi jangan sampai yang lain juga ikut botak, cukup saya saja. Kita kembali atau kita sadar bahwa biaya itu sangat mahal, ya. Tidak hanya dana saja, tetapi pikiran dan waktu. Makanya apalagi kalau sudah kita masuk ranah pengadilan, dan kita pun tahun lalu sudah ada yang mengalami itu. Nanti bisa Mas Andi yang sharing tentang di pengadilan ini. Okay? Baik, artinya ayo kita mulai mengalihkan atau istilahnya sebelum itu terjadi, kita investasikan biaya untuk penagihan itu menjadi biaya untuk meningkatkan kapasitas SDM. Okay. Kita tingkatkan itu untuk SDM. Karena ketika SDM kita semakin bagus, dia capable, dia berintegritas, termasuk akhirnya kerjaannya bisa tuntas, dia bisa, kita semua bisa dilibatkan dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang memang bisa untuk mencegah kredit lalai ini. Ada kebijakan yang bagus, terus kemudian ada SOP-nya juga, dan benar-benar bisa dilaksanakan. Okay?
Di Sang Timur pernah mengalami itu, jadi kita bermula dari kecil, sistem kebijakan administrasi itu masih kacau sekali. Ya. Bahkan ada juga waktu itu anggota yang tidak bawa KTP pun kita terima menjadi anggota. Ya, jadi datanya hanya namanya saja apa, terus kemudian alamatnya juga tidak jelas. Itu pernah kejadian kita di situ di awal-awal dulu, bulan-bulan awal. Lah, saya kira juga jangan hal ini seperti ini terjadi di kita. Artinya kita mulai berbenah, termasuk CU Sang Timur, mulai tahun lalu kita canangkan menjadi tahun reorganizing. Artinya kita kembali menata, ya, menata kembali semua. Kita lengkapi struktur manajemen, kemudian penempatan orang-orangnya, kebijakan peraturan termasuk SOP. Ya. Nah, akhirnya muncul SOP kita sudah punya, kebijakan juga sudah, termasuk aplikasi-aplikasi yang untuk memudahkan semua staf ini bekerja. Kalau dulu tidak ada credit scoring, survei ada, laporan survei ada, tetapi penilaiannya bagaimana itu masih di awang-awang, ya, dikira-kira. Tetapi kita sudah ada credit scoring namanya, dan kita adopsi hampir mirip seperti penilaian di KPI, ya. Jadi data-data yang kuantitatif atau kualitatif kita jadikan menjadi data kualitatif seperti KPI penilaiannya. Lah, itu menjadi dasar kita untuk anggota ini layak enggak diberi pinjaman, karena kita tidak hanya semata-mata menilai dari satu sisi, tetapi dari yang kita kenal 5C itu, dari karakternya, dari permodalannya, dari jaminan juga, termasuk dari kondisi lingkungan, itu semua kita nilai. Ya, Pak Wifto saya kira juga sudah tahu, teman-teman yang ikut penyusunan KPI di Tulungagung waktu itu juga pasti sudah mengetahui di sana. Nah, kita terapkan itu, dan hasilnya sudah nampak sekali, kita bisa menekan persentase untuk kredit lalai ini. Ya, kita tinggal menyelesaikan yang lama-lama, artinya yang kelalaian lebih dari 12 bulan. Yang kelalaian di bawah 12 bulan itu sudah terkendali. Tetapi karena corona ini, ya naik lagi saya kira. Tetapi dalam kondisi normal, kita sudah bisa mengendalikan dengan berbagai macam kebijakan dan prosedur yang kita laksanakan, termasuk aplikasi perkreditan tadi. Jadi ada sistem yang baku, tidak pakai kira-kira, itu semua. Terus kemudian, kita juga termasuk ada sekarang teknologi kita gunakan, ya, ketika kita survei di rumah anggota, petugas survei juga harus siap mencatat lokasi Google Map-nya, ya, apa namanya itu ya, titik koordinat. Nah, titik koordinat rumah dan juga titik koordinat jaminannya, kalau itu jaminan tidak bergerak. Ya, itu sudah ada, sehingga kalau misalnya ada pergantian petugas atau pergantian staf, itu tidak perlu banyak tanya lagi. Ini ada titik koordinat, sudah maktung, itu sudah sampai, ya, ditelusuri. Terus kemudian ada lagi di sana, kalau untuk jaminan bergerak kita belum, masih memikirkan bagaimana supaya ada GPS ya, yang dipasang di kendaraan itu, tetapi kita masih belum ada, ya, untuk itu. Baik, terus kemudian lebih baik kita untuk mencegah daripada mengatasi, memang untuk menangani itu. Salah satunya juga tentang perikatan, artinya perikatan notarial baiknya harus benar-benar kita patuhi, karena dulu CU Sang Timur awal-awal belum melakukan perikatan secara notarial 3 tahun awal, dan itu yang menjadi banyak masalah sampai sekarang, dan salah satunya yang sampai pengadilan itu. Artinya akhirnya jadi keputusan, ada kesimpulan akhir bahwa kalau kita serta-merta menyita tidak gampang, bahkan kalau lewat pengadilan pun tidak mudah, banyak proses yang harus dilalui. Fungsi dari keputusan pengadilan itu ya sama seperti fungsinya PHT.
ya, akta pembebanan hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan. Sama di sana. Mau eksekusi ada langkah lagi yang namanya lelang eksekusi dan eksekusi itu sendiri. Dan saya kira Bapak Ibu yang pernah mengalami juga tahu berapa biaya, tenaga, kemudian prosesnya untuk mencapai itu. Jadi untuk cegah, selain proses awal survei yang benar, ada credit scoring, juga dokumen yang jelas tentang jaminan, juga perikatannya harus juga notaril, yaitu lebih memudahkan bagi kita, dan kalau ada sesuatu tidak membuat kita wirawiri atau bolak-balik ke sana kemari. Ini. Terus kemudian dalam masa pandemi ini memang tidak bisa dipungkiri kelalaian memang meningkat, itu di luar kuasa kita, artinya itu juga kondisi sesuatu yang di luar kewenangan atau kuasa kita. Ya, tetapi kita berusaha memilah-milah untuk penagihan kepada anggota ini. Artinya ada beberapa pekerjaan anggota itu yang tidak berdampak atau tidak terdampak oleh pandemi corona ini. Ya ini yang kita benar-benar kita kejar di sana. Tetapi kalau ada usaha anggota yang memang terdampak, ya kita ada kebijakan relaksasi kredit. Itu ada tambahan dari kita tentang penanganan, penanganan. Terus kemudian ada hal yang lain, saya kira untuk proses peradilan bisa Mas Andi untuk bercerita di sana, karena Mas Andi ini sebagai saksi di peradilan itu bagaimana proses peradilan. Monggo Mas Andi, saya beri kesempatan. Oke, langsung Mas Andi silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang semuanya, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ignatius Andi Kurniawan. Saya staf kredit di SEU Sang Timur Banyuwangi di kantor pelayanan Curah Jati. Oke, kami akan sedikit sharing terkait proses peradilan yang pernah kami alami, dan saya juga menjadi saksi di sana. Memang yang sudah diceritakan Pak Gian tadi, SEU Sang Timur Banyuwangi di awal-awal memang belum, proses kredit terkait analisa survei dan lain sebagainya masih belum spesifik. Seperti tadi kayak anggota tidak punya KTP masih bisa. Tapi untuk tahun ini kami sudah melengkapi semuanya dan sudah berjalan. Di awal dalam persidangan memang saya agak deg-degan karena sama sekali belum pernah melakukan persidangan apapun. Dan saya juga ada wanti-wanti dari semuanya, saksi juga bisa menjadi tersangka seperti itu. Seperti saksi korupsi ya? Nah, itu Pak. Ya, jadi awal di sana kami memang diberi pertanyaan yang sangat banyak, yang intinya pertama itu terkait legalitas dan identitas lembaga itu sendiri. Jadi terkait legalitas dan identitas SEU Sang Timur Banyuwangi. Setelah itu kami diberi pertanyaan terkait pinjaman dari anggota tersebut. Bisa awal pengajuan pinjaman, analisa surveinya bagaimana, terus proses pencairan pinjamannya bagaimana, dan proses kunjungan atau penagihan saat macet dan sampai bermasalah seperti itu bagaimana. Jadi sangat banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada kami, dan saat itu kami juga saat persidangan tidak membawa sehelai kertas atau sehelai contekan sama sekali. Jadi memang kami harus mengetahui detail tentang perjanjian kredit yang sudah dilaksanakan antara CU Sang Timur dengan anggota tersebut. Sebagai contoh juga terkait lokasi jaminan, spesifikasi anggunan,
ditanyakan kepada kami. Juga terkait surat peringatan sudah berapa kali, terus terkait bukti kunjungan juga harus ada buktinya. Jadi tidak hanya kita berbicara, tetapi ada bukti fisiknya di situ. Terus memang proses persidangan sendiri, menurut kami yang sudah 1 tahun yang lalu kami lalui, butuh biaya yang sangat besar. Sangat-sangat besar waktu itu. Dan juga butuh waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat luar biasa. Jadi memang kami dengan persidangan itu, kami mengambil pelajaran. Mulai saat ini, kami setelah ada pencairan, kami harus notarilkan. Bisa SKMHT, ABHT, atau fidusia, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan terkait persidangan, Pak Vito dan teman-teman penggerak CU semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih Mas Gian, Mas Andi atas sharingnya. Teman-teman, ini nanti mungkin kita bisa terlebih dahulu kita utamakan untuk pertanyaan maupun sharing secara langsung. Nanti di sesi terakhir kita bisa bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Mungkin dari Mbak Eka tadi, beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan 5C, kemudian juga pendampingan dari CU Rahayu terhadap petani di sana. Mungkin digali lebih dalam lagi kira-kira itu. Kemudian dari Mas Septian, itu menyampaikan tentang juga dampak dari pandemi ini. Lalu juga perlunya ada pemetaan dari dampak pandemi ini. Nanti kira-kira bisa dikorek lagi juga. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman bisa dibagikan juga di sini. Lalu Mas Gian itu memaparkan soal ada biaya dalam penyelesaian kredit. Jadi biaya itu cukup besar. Nah, daripada biaya itu dialokasikan untuk penagihan, lebih baik terlebih dahulu dipergunakan untuk penguatan SDM. Nah, intinya pada pencegahan, saya kira itu. Nah, kemudian juga ada semacam solusi bagi kredit yang bermasalah cukup lama. Ada semacam, mungkin kalau di pajak itu ada amnesti pajak. Nah, ini mungkin bisa dinamakan amnesti kredit gitu. Jadi ada keringanan-keringanan tertentu bagi anggota yang mau melunasi. Ya, itu kira-kira yang disampaikan oleh Mas Gian. Kemudian Mas Andi di sana ada menyampaikan soal proses persidangan, kemudian juga mungkin kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami. Kira-kira kalau nggak hafal akan seperti apa. Kemudian kalau prosedurnya tidak lengkap, apakah menjadi tersangka sekalian. Atau kemudian kalau legalitasnya nggak bagus, gitu. Seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa dikorek. Baik, monggo teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Silahkan untuk angkat tangan atau langsung. Mungkin yang lain, monggo. Mas Aji, silakan Mas Aji. Baik Mas Vito, Bapak Ibu, seluruh gerakan koperasi CU di Puskop di Jatim. Mohon maaf, ini saya dari Aji, dari CU Lestari Wonosobo, Jawa Tengah. Ikut nimbrung. Monggo Mas. Ya, yang pertama itu adalah memang tema kita ada bagaimana penyelesaian kredit gitu ya. Tetapi apakah mohon diinformasikan kepada kami dari 3 CU yang tadi sharing, itu apakah pernah membuat kajian seberapa kuat atau seberapa dalam
hasil dari kredit ini terhadap pencapaian visi lembaga. Ya, jadi kan mungkin bahwa CU kita masing-masing juga punya tujuan. Nah, peran kredit ini untuk bisa mencapai tujuan lembaga itu, misalnya kita berbicara kesejahteraan, apakah memang sudah ada pernah membuat kajian untuk ke situ? Itu yang pertama. Yang kedua, itu bagaimana dampak atas pemberian kredit itu kepada anggota sendiri. Sehingga kami belum menanyakan tentang pengelolaan pinjamannya, tapi dampak atas pemberian kredit yang diberikan oleh CU kepada anggota, apakah ini juga pernah ada semacam evaluasi, tinjauan, sehingga ini pergerakan ekonomi anggota sampai sejauh mana, itu ada atau belum. Terus yang ketiga, itu terkait dengan strateginya. Bisa disaringkan juga barangkali, karena tentu gerakan CU kita dari waktu ke waktu itu, pertumbuhan anggotanya semakin lama semakin banyak. Nah, apakah terkait dengan layanan kredit ini, itu juga pendekatannya masih pendekatan personal, individu begitu ya. Belum sampai misalnya pendekatan secara komunitas begitu. Karena ini juga menyangkut kekuatan atau perhitungan kita, bagaimana SDM kita itu nanti akan mampu melayani seluruh anggota. Misalnya sebagai contoh di kami itu sudah 7.100 anggota. Sementara kami hanya ada 48 jumlah staf. Ini saya kira juga nanti akan bersinggungan ke sana. Nah, apakah strategi-strategi yang telah dikembangkan ini masih mencukupi ketika pelayanan kredit itu berdasarkan pendekatan secara personal begitu. Mungkin itu dulu Mas Vito dan Bapak Ibu. Mohon maaf nih tiba-tiba nimbrung gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aji. Ya, jadi ada 3 pertanyaan dari Mas Aji. Mungkin di antara narasumber nanti bisa membantu atau mungkin juga teman-teman yang lain mungkin bisa sharekan juga pengalamannya. Kira-kira apakah apa yang terkait dengan pertanyaan Mas Aji ini tadi ada jawaban yang sesuai di sini. Jadi yang pertama adalah apakah pernah dibuat kajian dari pengucuran kredit ini terhadap pencapaian dari visi lembaga. Jadi apakah pemberian kredit itu mendukung dari visi lembaga itu sendiri? Ini apakah ada kajian secara khusus? Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampak dari kredit itu sendiri terhadap anggota? Apakah dengan adanya kredit ini akan memberikan perbaikan ekonomi ataukah justru sebaliknya semakin terjerat dalam pinjaman yang berlebihan? Lalu yang ketiga, kira-kira strategi pendekatannya, apakah secara individual atau komunitas? Artinya apakah ada juga secara kelompok gitu? Mungkin Mas Gian atau Mas Septian, Mbak Eka mungkin, atau yang lain. Karena saya kira di sini ada yang menangani, tadi ada Pandan ya, ada Dana Pandan, kemudian juga ada Cumi dulu, Mas Ferry di Pati Tisai masih jalan Cuminya Credit Union Microfinance itu kan juga berbasis kelompok, atau mungkin modifikasi lain yang dari Credit Union Microfinance ini mungkin dikembangkan di tempat lain. Monggo silahkan. Mungkin ke Mbak Eka dulu. Monggo Mbak Eka diceritakan tentang penanganan komunitas yang artinya di situ ada strategi pendekatan secara komunitas. Sebelum juga nanti soal kesesuaian dengan visi. Ini memang agak dalam ini soalnya ini ideologis banget. Nah ini kayaknya enaknya nih malam-malam itu, bukan yang sekarang ini. Oke, silakan Mbak Eka. Iya, terima kasih Pak Vito. Ini tadi saya mendengar sharing dari teman-teman, saya merasa kecil sekali. Oh enggak. Karena okay. Ya, jadi pengalamannya begitu luar biasa dan saya juga belajar. Jadi nanti kalau sampai masuk ke ranah hukum harus bagaimana, saya sedikit belajar di situ. Dan untuk Mas Aji ini sekedar sharing ya Mas Aji. Jadi kalau yang pertama tadi, pernahkah mengaji kuat atau dalam mengenai kredit itu bagi visi dan lembaga. Nah, 2 produk yang saya pegang itu Pancer Tani dan Dana Pandan. Saya kira itu sangat kami kaji
untuk pemberdayaan anggota kami. Jadi saya sedikit ceritakan untuk dana pandan ini. Kami dana pandan itu memberikan pinjaman kepada anggota kami yang memang khusus itu petani ya gitu. Jadi ada petani yang sewa, ada yang petani yang memang punya lahan sendiri. Jadi untuk petani kami misalnya punya 100 ru tanah gitu. Kami berikan pinjaman itu 1.500.000. Nah, itu nanti pun juga ada pendampingan, ada paket obat semprotan itu, ada juga paket asuransinya, dan kami pun juga membeli gabahnya. Jadi kalau misalnya petani kami ingin membayar berupa uang, kami pun juga terima. Tapi kalau berupa gabah pun juga kami terima. Nah, gabahnya ini pun kami beli juga harganya di atas harga rata-rata pasar. Jadi kami memiliki harga standar. Nah, selain itu Rahayu itu punya sektor real. Jadi dari gabah yang kami terima dari petani itu kami olah, kami selip itu ke anggota kami juga. Nah, nantinya kami salurkan kepada anggota kami yang punya toko. Jadi ini akan terus berkesinambungan antara petani, juga yang bagian pancer tani untuk yang ke beras ini, dan juga nanti untuk anggota kami yang toko. Jadi pemberdayaan kami seperti itu, Mas. Jadi kalau sesuai visi lembaga kami kan memberdayakan anggota, saya kira ini sangat kuat dan sangat dalam dan juga masuk akal gitu. Terus untuk yang kedua, dampak kepada anggota. Nah, yang ini cukup spesial, saya punya pengalaman pribadi itu, anggota kami yang petani itu tidak pernah menghitung untuk rugi laba mereka itu tidak pernah dihitung. Jadi ketika mereka mendapat pinjaman 1.500.000 itu memang dibiayakan untuk pembiayaan di sawah, tapi mereka tidak pernah menghitung berapa biaya tenaga mereka yang mereka keluarkan. Terus kalau misalnya di tempat kami itu masih ngirim atau masih memberikan makan untuk tenaga yang kerja di sawah itu tidak pernah dihitung. Jadi mereka ya hanya yang garis besarnya untuk pengeluaran. Nah, itu tidak pernah dihitung kira-kira saya laba berapa, kira-kira saya rugi berapa. Yang mereka tahu 100 ru saya dapat sekian ton, seperti itu. Jadi nggak pernah menghitung laba ruginya. Nah, ketika kami pelunasan dan mereka mengetahui bahwa mereka punya simpanan, itu mereka terkejut. Wah, ternyata saya punya tabungan segini. Nah, itu kadang-kadang membuat saya, ternyata petani ini luar biasa, mereka tidak pernah menghitungkan itu, dan ketika mereka punya simpanan, kita bantu untuk menata itu, mereka itu cukup terkesan gitu. Nah, jadi dampaknya saya kira mereka pun juga bisa menghitung laba ruginya, karena kami pun juga pendampingan. Jadi kalau misalnya pengeluarannya untuk satu musim itu berapa, jadi tidak jauh dari 1.500.000 untuk 100 ru itu tadi, ekonomi mereka juga tertata. Jadi tidak habis semua untuk di sawah dan mereka mendapatkan gabah. Tidak hanya itu, tapi mereka punya simpanan. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga strategi, itu kami memang pendekatan secara individu. Ketika kami survei, ketika kami mendampingi kreditnya, ketika kami melakukan edukasi itu ada yang individu. Jadi kebetulan saya sendiri yang mengawasi untuk kreditnya, jadi saya sering sekali main ke rumah petani-petani itu. Jadi bahkan hampir mereka itu untuk angsurannya itu minta dijemput. Seperti itu. Jadi sekalian saya jemput, sekalian saya juga mengawasi, sekalian edukasi juga ke anggota-anggota kami yang petani. Nah, untuk pendekatan komunitas ini, kami di Pancer Tani maupun Dana Pandan, itu kami memegang petani kunci. Jadi ada Gapoktan, ada Poktan, itu ketua petani dan gabungan petani, itu kami melakukan pendampingan kepada mereka. Jadi kalau misalnya satu musim itu kami untuk komunitas itu mendampingi sebanyak 5 kali. Itu untuk Dana Pandan. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan untuk Dana Pandan dan juga Pancer Tani. Ya, oke, baik Mbak Eka. Mungkin Mas Gian mau menambahkan? Baik, terima kasih Pak Fitu. Pak Haji, selamat siang.
Baik, tentang pertanyaan awal tadi memang itu sangat ideologis, memang harus kita ada waktu sendiri untuk membicarakan itu, ya. Saya kira kami belum pernah melakukan untuk kajian dampak, tetapi kalau survei kepuasan anggota kita tahun lalu sudah melakukan itu. Survei kepuasan anggota sudah kita lakukan. Tapi untuk kajian dampak artinya itu butuh sekali alatnya, alat ukurnya yang apa ya harus kita siapkan yang benar-benar hasilnya juga benar juga. Artinya kalau tidak berdasarkan perasaan saja. Artinya juga banyak sekali perubahan kehidupan anggota, kalau baik apakah juga hanya karena CU dampaknya? Saya kira juga tidak. Ada juga dampak dari yang lain, dari dia sendiri yang berusaha merubah sikapnya, mungkin dari tetangganya atau dari orang tua yang memberi warisan kan banyak juga. Begitu juga ketika anggota yang mungkin lagi terpuruk atau lagi memang kondisinya semakin menurun, bukan berarti juga karena dampak dari pinjaman CU saja. Tetapi juga bisa karena karakter dia dari awal. Seperti itu. Bisa juga karena memang ada musibah. Nah, ini faktor-faktor yang ini banyak sekali. Nah, kita berapa persennya dari faktor itu yang mempengaruhi. Ya, jadi harus punya alat ukur dulu yang benar-benar bisa kita terapkan benar sehingga hasilnya memang valid, tidak bias. Seringkali juga jangan sampai kita seperti, mohon maaf, yang lembaga sebelah ketika ada yang berhasil kita klaim, ya padahal dia tidak ada apa namanya peran sama sekali, gitulah. Ketika dia terpuruk kita tinggalkan saja seperti itu, tidak ya, harus fair juga di sana. Baik, terus kemudian yang ketiga, apakah pendekatan individu atau kelompok? Memang kalau Ciusang Timur Banyuwangi masih lebih banyak pendekatannya individu. Kelompok kita ada tetapi tidak banyak. Misalnya dalam komunitas guru dalam satu sekolah atau di pengairan ataupun ada di kelompok tani. Tetapi itu belum maksimal memang. Kita banyak lebih ke komunitas individu dulu. Kita pernah mau meluncurkan produk juga pinjaman kelompok. Ya. Tetapi akhirnya kita tarik, kita evaluasi ulang setelah kita pulang dari Toraja waktu itu, ya. Kita di Toraja termasuk Pak Lulus ada di sana, Pak Vifto juga waktu itu. Pak Vifto itu enggak. Pak saya. Enggak ya. Kita survei ke anggotanya CU Sawan Sibarong itu. Ya, kita survei. Kemudian saya tanya, Pak, apakah pinjaman ini atas nama kelompok atau atas nama pribadi? Nah, stafnya bilang atas nama pribadi. Memang pertanggungjawabannya kalau telat itu kelompok ketuanya terutama ikut yang menjamin atau ikut melakukan penagihan. Loh, kemudian kenapa tidak atas nama kelompok saja? Rumit, Mas. Itu. Kenapa rumitnya dan bla 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 dan sebagainya. Terus kemudian kita webinar kemarin Pak Vifto ketika dengan Sigenta ya. Dia juga akhirnya muncul kenapa pinjaman itu juga atas nama pribadi bukan kelompok. Karena ketika kelompok itu ada untungnya, rame, ya toh, teko kabeh. Ketika memang tidak berkembang, podo disi-disian Melayu. Lari. Lari. Nah, ini juga menjadi kendala. Jadi bersama pun ternyata tidak selalu baik, ya, tidak selalu. Kalau semua di sana belum sevisi juga. Lah bagaimana PR kita juga tidak hanya kelompok saja, tetapi dalam satu kelompok itu pun sudah satu visi di sana. Itu saya kira bisa berjalan efektif. Itu terima kasih Pak Vito. Baik Mas Gian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan untuk pertanyaan Mas Haji. Nanti mungkin ada juga kira-kira apa yang perlu kita tindak lanjuti dari apa yang menjadi pemikiran dan pertanyaan Mas Haji tadi. Memang pasti akan sangat membutuhkan jawaban yang panjang dan prosesnya juga pasti panjang ketika dilakukan. Baik, sebelum pertanyaan tertulis, mungkin ada Pak Daniel ini mungkin bisa memberikan urun rembuk di sini. Silahkan Pak Daniel. Baik, terima kasih
selamat siang teman-teman seperjuangan CU. Di sini saya mau sedikit tanya ya tentang sharing dari ketiga CU atau mungkin dari CU-CU yang lain berhubungan dengan kondisi yang sekarang kita hadapi bersama, yaitu pandemi, di mana dengan adanya pandemi ini sepertinya semuanya jadi di lockdown gitu ya. Kita serba kesulitan, bahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Gian, itu diadakan semacam relaksasi pinjaman untuk memperingan beban anggota. Nah, tadi juga saya sedikit dengar sharing dari CU Rahayu dengan Mbak siapa tadi? Mbak Eka ya. Nah, Mbak Eka tadi mengatakan bahwa mereka CU Rahayu mengadakan pendampingan terhadap petani. Dan dari sharingnya, Mbak Eka mengatakan bahwa ternyata petani itu belum pernah menghitung hal-hal yang mungkin mereka anggap remeh, tapi sebetulnya itu perlu untuk bisnis pertanian, seperti tidak menghitung tenaga, tidak menghitung semacam makan yang dikirim dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, itu apakah Mbak Eka memberikan semacam apa ya informasi bahwa sebetulnya hal itu perlu dihitung supaya petani bisa melihat bahwa oh ternyata hasil bersih saya itu segini loh. Apakah sudah diadakan edukasi seperti itu? Nah, selain itu juga kira-kira mungkin di ketiga CU, apakah selain relaksasi pinjaman menghadapi kondisi seperti ini, apakah ada semacam pendampingan atau pemberdayaan atau apalah yang merupakan wujud bahwa CU itu hadir kepada anggota, CU tidak meninggalkan anggota, selain hanya transaksional saja, relaksasi pinjaman dan segala macam. Itu Mas Yustu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daniel. Kira-kira siapa ini yang bisa menjawab? Mungkin saya beri kesempatan dulu pada Mas Septian. Moga Mas yang dari tadi belum memberikan urun rembuknya. Okay. Kami persilahkan. Mungkin secara langsung dari kami tidak, karena kan ngomongin pandemi ini kan juga social distancing juga Pak ya. Mungkin hanya via komunikasi dengan anggota, sama yang disampaikan sama Mas Dian, kita melakukan relaksasi atau penangguhan pembayaran gitu. Kemudian ada beberapa anggota yang memang benar-benar pengen pinjam, yang kita ngelihat dari apa yang saya sampaikan tadi tentang pemetaan pekerjaan. Mungkin dia ada usaha sampingan lah, misalkan seperti itu. Jadi untuk anggota sendiri, masalah pembayaran ini yang kami tekan ya, tapi untuk pendampingan secara langsung kita belum, karena kita juga keterbatasan petugas dan SDM yang belum mumpuni juga gitu lah. Karena apa yang disampaikan tadi Mas Pak dari DU Lestari tentang strategi SDM mampu melayani itu penting sekali buat saya gitu loh. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Vito. Ya, Mbak Eka mungkin bisa menambahkan. Ya, baik Pak Vito. Jadi kalau ditanyakan untuk yang mengenai pandemi ya nih Pak, kami itu sangat kagum dengan petani kami dan luar biasa memang. Kemarin itu semua petani kami itu hampir tidak terdampak dengan pandemi ini. Ya. Itu saestu Pak. Jadi di tempat kami itu untuk kredit yang usaha itu banyak yang minta tempo dulu, mungkin bulan depan dan lain sebagainya. Tapi petani kami di waktu pandemi itu justru waktunya pelunasan Pak. Dan kami luar biasa sangat tertolong dengan kreditnya pertanian ini. Jadi mereka pun pelunasan itu juga enggak gimana juga langsung pelunasan. Gitu. Okay. Jadi mungkin tadi kalau Pak Gian sempat mengatakan untuk alat ukur ini bagi kami juga memang ya memang luar biasa itu untuk pertanian. Nah, untuk memberikan informasi hitung laba rugi itu kami didampingi dengan Sijenta Pak, dan kami memang menghitung, bahkan kemarin sempat kami waktu panen raya sebelum pandemi ini
kami di depan Bapak Bupati, itu kami mengadakan panen raya dan dihitung untuk itu namanya apa pemetaan juga. Itu bahkan kami mengalami peningkatan itu untuk 1 hektar itu kami mendapatkan 1,5 ton, Mbak. Jadi untuk peningkatannya itu di hadapan Bapak Bupati dan kami pun juga. Bagaimana, Pak? Yang 1,5 itu peningkatannya ya, bukan hasilnya. Kenapa, Pak? Oke. Itu hasilnya, Pak, hasil akhirnya. Jadi kemarin di sampel. Oke. Berarti per hektar ada peningkatan 1,5 ton. Ya. Ye. Oke. Ya. Dan kami juga sempat mendapat mandat dari Bapak Bupati untuk mengembangkan dana pandan ini. Terus karena ada pandemi ini, kami pendampingannya kemarin masih via ini, Pak, via WA. Jadi untuk petani-petani muda kami dampingi via WA, tapi untuk petani tua kami pun tetap kunjungan secara pribadi seperti itu. Oke. Cukup, Mbak Eka? Iya. Ya, sekarang Mas Dian mungkin untuk menjadi gongnya, Mas. Monggo, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Daniel. Baik, jadi pertanyaannya dalam kondisi seperti ini, bagaimana Cuk hadir untuk mendampingi seperti itu. Okay? Jadi, saya kira ya semua sudah tahu kalau ada pembatasan kegiatan, bahkan kalau sebelum Juni lalu ya, mulai dari Maret sampai kebijakan mengubah teknis pelayanan ya, termasuk pembatasan jam kerja, terus kemudian pelayanan yang di lapangan juga bahkan kita sangat batasi dan selama ini hanya melalui telepon. Jadi dalam kondisi seperti ini memang kita tidak optimal untuk hadir secara fisik langsung kepada anggota DU itu. Okay? Jadi masih ya komunikasi lewat telepon saja, hanya seperti itu. Dan kemudian kalau mau membantu, tetap membantu mereka memasarkan produk-produknya, ya minimal dipakai anggota yang lain atau dipakai keluarga karyawan sendiri. Hanya sebatas itu juga dalam kondisi seperti ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Jadi semua seperti terbatas, jadi belum bisa maksimal juga untuk hadir membantu anggota. Tetapi yang juga jangan dilupakan, kita juga terdampak lembaga kita, ya. Sebelum membantu mereka harusnya kita juga kuat lebih dulu, harus kuat lebih dulu. Nggak mungkin kalau kita lemah membantu mereka, harus kita kuat lebih dulu secara lembaga, kuat lebih dulu. Itu Mas. Itu. Oke, terima kasih. Itu dari sharing dari teman-teman. Jadi intinya bahwa memang di dalam kondisi pandemi ini sesungguhnya faktor tadi itu karakter itu menjadi sangat utama. Tetap saja karakter menjadi sangat utama karena pada dasarnya yang mengeluh kena dampak itu justru mereka-mereka yang pada awalnya memang sudah bermasalah dalam kreditnya. Yang lancar biasanya akan datang kalau memang terdampak, mohon maaf saya bulan ini belum bisa, mungkin hanya bisa membayar bunganya saja. Itu yang lancar. Tetapi yang tidak lancar kalau ditagih bilang, katanya Pak Jokowi saya nggak boleh tidak membayar utang saya. Itu alasannya seperti itu. Jadi intinya memang karakter menjadi soal utama. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan tertulis. Jadi di sini ada pertanyaan tentang bagaimana peran dan wewenang pengawas pada kelalaian pinjaman. Nah, ini mungkin di sini hadir Ibu Paula, Mbak Paula. Mungkin bisa membantu menjawab. Nanti mungkin Bu Septi juga, karena beliau juga pernah sebagai pengawas di CU. Ya, monggo Mbak Paula dulu, saya persilahkan. Halo Mbak Paula. Ada orang juga nih? Oke, silakan Mbak Paula. Ini ada pertanyaan. Bagaimana wewenang pengawas dalam menangani kalau menurut pendapat saya, wewenang pengawas itu tetap sebagai fungsinya. Jadi kewenangannya jika koperasi itu ada suatu masalah,
maka cukup memberi usul, saran, dan rekomendasi kepada pengurus. Itu saja. Jadi tidak perlu masuk ke ranah yang lainnya. Karena pengawas itu tugasnya melaksanakan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi, memberi usul, saran, dan rekomendasi. Terima kasih. Oke, singkat, padat, berisi, dan jelas. Ya, saya lanjutkan ke Ibu Septi. Monggo Bu Septi. Terima kasih Pak Vifto. Saya ingin berbagi pengalaman tentang wewenang pengawas. Kebetulan saya pernah menjadi pengawas juga, dan sebagaimana kita ketahui ada ranah pengurus, ada ranah pengawas. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Paula, bahwa pengawas itu memberi saran, ya, kemudian rekomendasi kepada pengurus. Nah, dalam hal pinjaman, pengawas bisa meminta data kepada pengurus prosedur dari awal. Pengawas melihat prosedur dari awal. Jadi mulai dari pengajuan pinjaman, kemudian perjanjian, pengikatan, dan seterusnya. Apakah itu memang sudah sesuai dengan prosedur? Mulai dari hal kecil seperti ini ya, hal sederhana, yang nantinya tidak lagi menjadi sederhana. Nah, itu pengawas bahkan harus, menurut saya, harus memeriksa juga sampai ke situ. Apakah proses yang dilalui ini sudah benar? Nah, seandainya pengawas menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau terlewat, maka pengawas menulis, menyampaikan kepada pengurus secara tertulis temuan-temuannya. Dan pengawas juga memberikan saran, bahkan rekomendasi apa dari pengawas. Hanya nanti memang untuk eksekusi selanjutnya itu sudah menjadi ranah dari pengurus. Jadi pengawas tidak bisa melangkah ke tahap eksekusi. Ibaratnya pengawas sebagai dokter itu sudah memberitahukan kepada pengurus, pengurus koperasi, iki loh ada sinyal-sinyal kok ada keanehan seperti ini. Ini ada yang kurang. Monggo silakan berikutnya dieksekusi oleh pengurus. Kemudian satu hal lagi, ini dari pertanyaan Mas Aji tadi ya. Pertanyaan yang sungguh mendalam. Saya kira sudah saatnya bagi kita semua sebagai insan CU untuk lebih merefleksikan apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Aji. Sudahkah kita selama ini melakukan kajian kredit itu yang kita sampaikan kepada anggota, sudahkah sesuai dengan visi lembaga? Saya sungguh terkesan dengan sharing Mas Aji dari CU Lestari. Barangkali banyak di antara kita yang belum mengenal Mas Aji. Mas Aji itu manajer dari CU Lestari Wonosobo. CU yang luar biasa, perjalanannya juga luar biasa. Ya, 17 tahun itu hanya fokus terutama pada simpan pinjam, ternyata selama perjalanan itu simpanan anggota pertambahannya juga tidak signifikan, yang terjadi juga malah NPL-nya kok semakin lama semakin tinggi. Tapi luar biasa, Mas Aji bersama CU Lestari atau CU Lestari bersama Mas Aji mengubah haluan lebih menekankan kepada pendampingan. Saya gandengkan dengan tadi pengalaman Mbak Eka dari CU Rahayu.
Jadi yang dialami CU Rahayu ketika COVID, banyak CU yang lain anggotanya kesulitan untuk membayar, ternyata CU Rahayu enggak. Justru petani itu, ini loh hasil saya malah lebih, ya. Tidak terlalu merasakan dampak COVID. Nah, ini sama seperti yang kemarin disampaikan oleh Mas Aji. CU Lestari juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Jadi PR bagi kita semua, saya pikir sebagai gerakan CU, ayo kita jangan hanya berhenti pada simpan pinjam. Dalam artian, ketika kita meminjamkan kepada anggota, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal setelah uang itu sampai pada anggota. Kata Mas Daniel, kita harus move on. Begitu yang bisa saya sampaikan. Pak Vifto, satu lagi, mungkin nanti Mas Aji kita beri kesempatan untuk sharing ya. Kita ingin mendengarkan sharing Mas Aji. Matur nuwun. Atau nanti dikasih sesi sendiri, Bu, minggu depan atau oh iya, Ju. Buka ming icip icip tok wae. Pelanggaran ya, pelanggaran. Icip-icip baik. Ngaten nuwun. Terima kasih. Jadi intinya bahwa pertanyaan sami-sami peran pengawas dalam hal kelalaian memang tadi Bu Paula menyampaikan tetap pada peran dan fungsinya sebagai pengawas. Dia tidak bisa terjun untuk melakukan eksekusi atau membuat kebijakan-kebijakan. Terus kemudian di situ perlu ada penelusuran dan proses kredit itu apakah kira-kira ada yang cacat atau enggak. Apakah kira-kira dalam prosesnya itu ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau enggak. Misalnya pelanggaran maksimal pemberian pinjaman atau pelanggaran soal ya tidaknya seseorang ini diberi pinjaman, tapi kemudian meskipun tidak layak karena ini rekomendasi lalu diberikan. Inilah peran pengawas dalam hal kelalaian. Berapa besar maksimal untuk pengikatan fidusia? Mungkin maksudnya begini, berapa kira-kira nominal nilai minimal sebuah pinjaman itu pantas untuk diikat secara notarial. Mungkin secara umumnya seperti itu. Jadi kira-kira berapa sih nilai pinjaman yang pantas untuk diikat secara notarial gitu. Ya. Mungkin Mas Andi atau Mas Gian ini yang menjawab. Baik, Pak. Jadi kita sudah juga ada kebijakan itu. Ya, jadi untuk jaminan kendaraan bergerak maupun yang tidak bergerak itu ada perbedaan. Jadi kebijakan kita untuk jaminan yang tidak bergerak itu 15 juta ke atas sudah kita ikat notaril. 15 ke atas. Untuk 15 juta ya? 15 juta ke atas sudah kita ikat secara notaril. Kemudian untuk fidusia 10 ke atas sudah kita mulai kita ikat. Tapi memang masih ada pembedaan sedikit ketika memang dia anggota lama dan simpanan anggotanya itu sudah sangat banyak, mungkin separuh dari pinjaman, itu mungkin ada opsi tidak kita notarilkan seperti itu. Tetapi secara umum itu ketentuan itu yang kita laksanakan untuk fidusia 10 juta ke atas, untuk jaminan yang tidak bergerak itu 15 juta ke atas. Nah, karena kenapa kebijakan harus ambil di sana? Jadi ketika nanti memang ini ada kejadian dampak hukum di kemudian hari, sampai karena mungkin pengadilan atau yang lain, dan tidak ada etiket baik ya, tidak ada etiket baik dari anggota, ya apa-apa lo nggak kena, tidak omong-omongan nggak kena lagi. Dan pasti ada opsi ke tindakan hukum. Nah, itu biayanya tadi jauh lebih tinggi daripada kita awal mentargetkan yang kita 250 atau 270.
SKMHT. Dan kebijakan sekarang kan kalau di bawah 200 juta boleh SKMHT dan itu berlaku sampai akhir perjanjian. Kalau dulu kan SKMHT hanya 1 bulan sebelum 2017. Tapi setelah 2017 ini pinjaman di bawah 200 juta itu bisa hanya SKMHT saja. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin tambahan dari Mas Septian? Iya, kalau di CUYO sendiri untuk Atau Mbak pengikatan. Ika? Halo? Dari yang lain mungkin? Ya, Halo? jadi intinya begini, teman-teman, Bapak Ibu. Oke. Ya, silakan Mas. Silakan. Mas Septian. Iya. Halo, ya, Untuk silakan. di CUYO sendiri untuk pengikatan sertifikat itu 250 ke atas memang APHT. Untuk kendaraan fidusia itu 25 sampai 15 mungkin nggak didaftarkan, hanya fidusia biasa. Jadi kembali lagi di kredit kan kita percaya atau tidak itu aja sih. Baik, teman-teman, saya kira kita akhiri diskusi tentang perkreditan hari ini. Mungkin ada banyak ruang kosong yang harus kita lengkapi di sini. Tetapi catatan saya kira-kira nanti yang bisa kita bahas lebih dalam itu adalah terkait dengan kredit hukum ya. Perkreditan terkait dengan segi sisi hukumnya. Tadi ada istilah fidusia, ada APHT, SKMHT, mungkin itu perlu diperdalam. Kemudian juga mungkin juga nanti akan proses-proses untuk teman-teman bersedia, boleh nanti didiskusi secara online di WA chat, di chat WA atau di mana, boleh diusulkan atau di sini juga. Kemudian yang kedua yang menarik juga, sangat menarik saya kira, itu adalah sampaikan Aji bahwa apa dari lembaga kita. Ini saya kira menjadi hal yang perlu lebih narasumber untuk memberikan closing statement. Saya ke Mas Andi dulu. Silahkan Mas Andi. Closing statement-nya untuk disampaikan. Atau Mas Gian dulu yang sudah siap nih. Baik, untuk closing statement, tadi sudah saya ingin di awal saya berbicara, baik Bapak Ibu, mari kita semua kembali ke konsep dasar kita, artinya kita benahi soal kualitas SDM, kita tingkatkan kualitas SDM, dan itu nanti menjadi tonggak pokok perkembangan kita untuk banyak hal, termasuk juga untuk pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya juga termasuk kepada pendampingan anggota dan itu tampak pada masyarakat. Jadi kembali kepada kualitas SDM. Ya. Oke, Mas Andi, monggo. Atau Mas Septian yang sudah unmute itu bisa siap bicara, silakan. Nanti ke Mbak Eka dan Mas Andi. Halo. Ya. Halo. Ya, siap. Ya. Mungkin sama dengan Mas Gian, mungkin hanya menambahkan patuhi prosedur yang sudah ditetapkan, ya. Bekerjalah dengan benar dan baik. Oke. Nah, itu aja, Pak. Mbak Eka, silahkan Mbak Eka. Oke Pak, kalau saya ya sebagai staf kredit itu harus jeli, telaten, ulet, dan terus semangat, fokus pada solusi. Yes. Cukup? Itu saja Pak, terima kasih. Oke, Mas Andi, silahkan. Oke, tetap semangat Pak, tetap kita juga. Jadi ke depan bisa
lembaganya semakin maju, anggotanya juga sejahtera. Yes. Oke, terima kasih. Mungkin beberapa catatan yang bisa saya bacakan. Yaitu bahwa kredit macet itu ternyata adalah sebuah dampak dari sebuah proses manajemen kredit yang panjang yang dilakukan dalam yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini. Saya kira hanyalah tagih, dan tagih. Kalau teman-teman yang pernah ketemu dengan Pak Ranjit Hetiaraji, CEO SSU, Mbak Nunu dari Bintang Timur, ketemu juga kan, itu pasti bilang, apa yang dilakukan? Collect, gitu ya. Jadi tagih dan tagih terus. Nggak ada jalan lain kalau sudah macet seperti ini. Jadi itu yang terjadi. Dengan strategi masing-masing. Kemudian juga perlu digarisbawahi pula bahwa kredit atau meminjam itu bukanlah, pinjam adalah dampak dari kita ikut berkooperasi. Kita, para pengurus, para manajemen itu harus merubah mindset bahwa meminjam dan meminjamkan uang itu bukanlah tujuan berkooperasi. Karena meminjam itu adalah dampak dari berkooperasi itu sendiri. Ketika kooperasi adalah gerakan, yaitu alat untuk mencapai itu adalah menabung dan selanjutnya juga kelola pinjaman itu sehingga tidak macet. Pemahaman bahwa meminjam adalah hak istimewa dari anggota, yang artinya setiap anggota itu berhak untuk diberi pinjaman meskipun tidak layak. Nah, ini yang kadang kita itu sering terjebak di sini. Karena kadang anggota itu datang bilang bahwa saya ikut koperasi karena saya tidak punya uang, maka saya butuh pinjaman. Dan saya sebagai anggota koperasi, hak saya adalah diberi pinjaman. Nah, inilah yang harus kita tepis jauh-jauh karena dampaknya di belakang hari adalah kemacetan. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan pada siang hari ini. Karena kalau seperti yang disampaikan oleh Mas Aji tadi, ketika kita seiring, jadi ketika kredit yang kita berikan itu seiring dengan visi dan misi kita, maka bisa dipastikan tidak akan ada kelalaian. Kalau bahasanya Mas Jais, kelalaian dalam koperasi kredit adalah sebuah ironi. Gitu. Jadi saya kira itu yang bisa kita simpulkan sebelum kita, karena ini nanti setelah ada penutupan sedikit, kita diskusi sebentar untuk beberapa pengumuman yang bisa disampaikan. Nanti Mbak Devi bisa bantu untuk hal-hal yang bisa diumumkan. Nah, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Septi untuk melakukan sambutan atau kata-kata penutup. Silahkan Bu Septi. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan siang hari ini. Saya lihat dari jumlah peserta mengalami peningkatan dibandingkan minggu yang lalu. Dan harapannya kegiatan ini, keikutsertaan penjenengan semua terus semakin meningkat untuk minggu-minggu berikutnya. Kemudian jangan lupa bahwa tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita luhur CU. Jadi gerakan koperasi kredit union jangan hanya disederhanakan hanya sebatas pada simpan dan pinjam. Menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana anggota menjadi lebih terangkat taraf hidupnya, lebih memiliki harkat sebagai manusia dan dimanusiakan setelah menjadi anggota CU. Nah,
kami juga sangat mengharapkan masukan dari teman-teman semua untuk kegiatan berikutnya. Kira-kira materi apa yang pantas atau penting untuk kita bahas. Jadi seperti tadi kami sampaikan, kita akan terus mengadakan kegiatan semacam ini bagi beberapa teman, bagi beberapa CU. Mungkin inilah kesempatan untuk semakin membiasakan diri dengan teknologi. Tetapi dengan kondisi semacam ini, kita tidak tahu berakhirnya kapan. Mau tidak mau kita harus berkomunikasi sementara lewat media online. Jadi teman-teman, inilah salah satu sarana juga untuk ngecas dan juga untuk kangen-kangenan. Dari tadi pagi ini nampaknya ada yang chatting saya itu temanya kangen. Kita temu kangen juga sambil belajar lewat sarana ini. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Semoga yang kita lakukan pada siang hari ini betul-betul membawa inspirasi, membawa hal baru dan semangat baru bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Septi. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mbak Devi menyampaikan beberapa pengumuman, mungkin sekaligus juga untuk sedikit diskusi soal tema minggu depan, atau boleh nanti teknisnya seperti apa, saya persilahkan Mbak Devi. Oke, terima kasih Pak Beto untuk waktunya. Selamat siang juga kepada teman-teman semua, terutama untuk Pak Haji yang dari jauh seberang provinsi mengikuti juga untuk kegiatan webinar kita siang hari ini yang diselenggarakan oleh bagian pendidikan dari Puskobdit Jawa Timur. Semoga bermanfaat dari apa yang kita sharingkan pada saat siang hari ini. Terus ada pengumuman bahwa nanti kita selama pandemi ini berlangsung, Bapak Ibu belum boleh bertemu secara fisik, maksudnya bertemu langsung secara fisik, kita akan mengadakan pertemuan webinar itu setiap hari Selasa, dan mungkin ada masukan dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semua, untuk minggu depan, itu tanggal 7. Tanggal 7 Juli, itu nanti ada materi apa yang ingin Bapak Ibu bahas, bisa memberikan masukan, bisa japri langsung ke saya nanti, atau mungkin telepon ke nomor telepon Puskobdit 0341801273. Nanti materinya bisa kita siapkan supaya kita juga bisa sharingkan bersama. Terus lagi yang mau jadi pengumuman bahwa tadi ada beberapa teman pada saat login itu tidak bisa masuk karena tidak mempunyai ID dan juga passwordnya, padahal pada saat pendaftaran di bagian yang terakhir kirim pendaftaran di form pendaftaran itu langsung terintegrasi muncul secara otomatis untuk password dan juga ID-nya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kiranya Bapak Ibu mohon lebih teliti lagi, jangan meninggalkan halaman Google Form-nya supaya nanti ID dan password-nya tidak terlewat. Itu yang sedikit kami bisa informasikan. Lalu berikutnya untuk recording dari live streaming webinar kita siang hari ini, itu nanti akan kita share ke media sosial kita, baik di YouTube-nya Puskobdit Jawa Timur maupun ke Facebook dari Puskobdit Jawa Timur. Namun sebelum kita upload ke main itu supaya tidak terekspos ke pihak luar, supaya anggota juga tidak mengetahui trik-trik apa yang kita berikan kepada mereka terkait dengan kredit macet ini. Begitu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk partisipasi dan juga atensinya pada siang hari ini.
selama 2 jam sudah mengikuti webinar. Terima kasih untuk Pak Vito selaku moderator, untuk Mbak Eka dari SEU Rahayu, terus Mas Kian dari SEU Sang Timur Banyuwangi, Mas Andi dari SEU Sang Timur Banyuwangi, dan juga Mas Septian dari SEU Yosudarso. Kita bertemu kembali di lain kesempatan, dan untuk siang hari ini tetap akan ada presensi yang kita bagikan, dan juga di presensi itu nanti mohon diisikan untuk saran atau mungkin ya masukan buat kita bagaimana kita itu supaya lebih baik walaupun mengadakan pertemuan hanya sekedar lewat online webinar seperti ini. Begitu. Sebentar kami tunggu dulu dari admin dari Mas Niko. Mesti mau share. Foto bersama. Nanti akan kita share melalui di grup chat Zoom ini ya Bapak Ibu, untuk presensinya nanti silakan download Bapak Ibu email Puskopti Jatim. Oke, sambil menunggu mungkin bisa foto bareng dulu Mbak Devi. Oke, kita foto bareng dulu sambil menunggu Mas Niko mempersiapkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah dikirim untuk link presensinya, mohon dilihat ya nanti di grup chatnya sebelum nanti kita bersama-sama, karena kalau sudah di live nanti akan hilang secara otomatis. Tapi mohon diaktifkan untuk kameranya, kita berfoto bersama. Oke, silakan Mas Niko. Terus? Senyum. Sudah? Sebentar, Pak. Oke. Ada yang kameranya belum aktif, silakan diaktifkan dulu Bapak Ibu. Ya, yang masih bersembunyi silakan memunculkan diri. SEU Sendang Agung. Orang ngomong. Atau mungkin dari Pak Sajir. Pak Sajir kan masih bersembunyi. Kita angkat jempolnya. 1, 2, 3. Angkat jempolnya Bapak Ibu. Sudah nih. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Benar. Oke, bentar. Internetnya agak lemot ini. Ada. Belum, bentar. Masih loading ini. Iya, kok internetnya ini. Oke. Baik, cukup Mbak Devi? Oke, Pak. Saya kembalikan ke Pak Vito. Terima kasih kepada narasumber, Mbak Eka, Mas Septian, Mas Andi, Mas Gian. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga pada teman-teman semua, para peserta. Terima kasih atas dukungannya dan juga partisipasi. Semoga diskusi ini membawa manfaat yang lebih baik dan ke depan mari kita tingkatkan hal-hal yang masih mungkin belum maksimal. Dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi, boleh diusulkan kira-kira tema apa yang bisa kita angkat ke depan. Kemudian yang kedua juga, karena kita
nanti untuk pelatihan itu tidak bisa tatap muka, bagi primer-primer yang membutuhkan bantuan Puskopdit untuk pelatihan, baik itu pada pengurus terkait dengan kepengurusan, kepengawasan, atau yang lain-lain, kami persilahkan untuk menghubungi panitia pendidikan, menghubungi Puskopdit via panitia pendidikan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam memandu acara pada siang hari ini ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih.